Gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Beni Laos dan Sabin Sehe meledak dan terbakar. Oh, Bapak ternyata udah ditemukan ada di rumah sakit. Tolong, ini manusia. Jangan kamu campur adukan sama politik. Please help my husband. Dia masih ada detak jantung. Aku masih pegang detak jantungnya. Kayak detek sebelum kejadian, tapi masih kayak apa? Cici lagi ngapain? Tapi kangen, udah lagi balik ya. Temu aku angkat matanya tuh masih naik ke atas. Tapi pas terakhir aku lihat matanya jam 5 tuh matanya udah kosong. Dan aku bilang dia udah nggak ada. Itu yang rasa penasaran kita tinggi. So di hari itu, what happened gitu loh? Hari itu kan tanggal 12 Oktober ya. Jadi emang karena Maluku Utara itu kan kalau lihat KK kecil ya, sebenarnya transportasi dia dari tengah ke atas itu tuh bisa lewat darat, bisa lewat pesawat, udah bagus. Tapi dari tengah ke bawah, ke Halmahera Selatan, ke Sulat, Taliabu, itu tuh nggak ada pesawat, nggak ada regular kapal yang cepat. Jadi kita harus naik kapal sendiri. Jadi emang mendiang suami itu khusus bikin kapal untuk memang ke pulau-pulau karena dia pengen bisa pergi ke 1.200 desa itu semuanya. Kemudian perjalanan itu udah hari ke-12 juga, udah hari ke-12 dan tanggal 12. Sebenarnya hari itu kita udah mau pulang, kita cuma isi BBM aja. Terakhir itu kita di Sula, terus kita ke Taliabu kan. Sebenarnya kita di Taliabu tuh masih ada 4 hari lagi, cuman perasaanku tuh udah gak enak dari 2 hari sebelumnya. Aku udah minta beliau kita pulang aja, tapi kemudian dia nggak mau. Akhirnya saya bujuk setiap hari. Akhirnya kita di Taliabu yang harusnya 4 hari cuma sehari. Hari itu harusnya kita memang udah pulang. Kita cuma mampir, harusnya ada kampanye lagi, tapi aku bilang pulang aja, aku udah pengen cepat-cepat pulang. Jadi kita cuma mampir di Bobong itu, kita cuma ke pasarnya aja, naik bentor ke pasarnya. Terus setelah itu karena kita mau balik kapal, ternyata BBM-nya kurang untuk kita pulang. Jadi sambil nunggu isi BBM, kita nunggu di kapal, tapi karena nunggu BBM-nya lama, akhirnya aku ketiduran di kamar. Terus pas aku bangun ke toilet, aku mau keluar kan, ngomong sama suami. Terus kata stafku, ibu di kamar aja, karena di luar bau, BBM-nya bau. Emang hari itu aku cium baunya menyit banget. Terus aku tanya, udah selesai ngisinya? Katanya bentar lagi nih, lagi beres-beres, udah mau selesai. Terus akhirnya aku tunggu di kamar, karena hari itu juga hari ulang tahunnya, hari lahirnya Provinsi Maluku Utara yang ke-25. Jadi aku lagi mau siap-siap mikirin bikin konten untuk ucapan hari lahirnya Provinsi Maluku Utara. Aku lagi main handphone di kamar, suami di ruang tamu. Kapalnya kan begini, aku paling pojok tuh di paling pojok depan. Aku tuh paling pojok depan di kamar, suami itu paling pojok belakang di ruang tamunya. Terus tiba-tiba ada ledakan. Di saat itu? Nggak lama. Ledakan? Saya nggak tahu di sana, tapi di saya ada ledakan. Jadi sayanya keangkat. Ini kan tempat tidur. Saya kan tidurnya tengkurap ya. Makanya kalau lihat kan kaki saya tuh kebakarnya di depan sampai di lutut tuh. Karena saya posisinya tengkurap, tapi luka bakarnya tuh di sini. Pas saya ke ledakan gitu, kan habis ledakan pasti kayak agak distorsi gitu kan. Pas kayak gitu aku lihatnya tuh udah hancur, kapalnya tuh udah hancur. Tapi terus aku udah lihat langit, jadi aku merangkak untuk turun keluar dari kapal, turun ke laut. Karena kan kita sebenarnya memang masih di dermaga. Jadi lompat ke laut atau? Enggak, turun aja kayak plung, kayak aku nariknya terus aku turun gitu. Oh, ke air ya? Ke air. Terus berusaha berenang terus ke sana. Sampai di sana udah ada yang narik karena kaki bagian kiriku tuh dislocated. Jadi kaki kiriku tuh nggak bisa gerak. Terus tiba-tiba kakinya kok perih gitu kan. Tapi nggak ada api, di sekitarku tuh nggak ada api, cuman kakiku kok perih. Terus pas aku mau gerakin kaki kiri, kok aku nggak bisa gerakan kaki kiri gitu. Terus pas mereka ngangkat aku ke dermaga, aku nggak bisa berdiri, langsung jatuh gitu. Karena di sini tuh lemes dan sepertinya telapak kakiku ikut terbakar, jadi semuanya langsung perih. Terus pada nanya, bapak mana? Terus kata ajudan, nanti dia cariin bapak.
pemikiranku karena bapak itu di belakang kan ada pintu di belakang, malahan di kamar saya tuh nggak ada pintunya. Kamar saya tuh nggak ada pintu, nggak ada jendela. Tapi karena ledakan kapalnya dia kebuka jadi dua gini. Kebel lagi nih. Iya, kalau lihat fotonya tuh kapalnya kebuka jadi dua, lantai 1, lantai 2 kebuka. Jadi atap kamarku kebuka, makanya saya bisa langsung keluar. Kalau suami kan bayanganku ini kita di ruang tamu, terus di situ tuh pintu orang buat masuk di lantai satunya kapal. Kan harusnya dia tinggal keluar kan. Tapi katanya belum ketemu. Nah, aku tuh tadinya mau berenang. I'm very a good swimmer. Aku bisa berenang dengan sangat baik. Aku mau berenang tapi kakiku nggak bisa gerak. Dan masyarakat semua udah narik saya dan saya nggak punya energi. Kacau lah hari itu. Terus aku bilang titip ya cari bapak gitu. Dan aku masih positive thinking karena dia selalu dilindungin, dia selalu dijaga gitu. Terus saya dibawa ke puskesmas. Saya juga nggak tahu saya dibawa mana, tiba-tiba saya sudah sampai di puskesmas dan karena kena air asin kan perih. Terus di sana puskesmas nggak ada apa-apa. Mereka cuma siramin aku sama NaCl. Jadi saya juga bingung dengan diriku sendiri karena perih banget. Perihnya tuh sampai seluruh badanku tuh bergetar. Terus aku tanya bahwa bapak ternyata udah ditemukan ada di rumah sakit. Terus aku bilang ya udah aku minta ke rumah sakit. Jadi mereka ngantar aku ke rumah sakit. Terus sampai di rumah sakit, he wasn't in a good condition. Gitu. Terus aku masih positive thinking karena nggak mungkin. Sorry. It's okay. For someone yang kenal Benny Laos, dia tuh a very big personality. Terus dia bahkan bangun rumah sakit paling besar di Maluku Utara dengan peralatan yang sangat canggih dan bahkan orang sakit yang dia nggak kenal pun, misalnya ada masyarakat yang stroke pun dia datangkan ke RSPAD cuma untuk DSA. Bahkan dia bisa mengirim orang ke Singapura kalau sakit. Gak mungkin, aku merasa Tuhan gak mungkin dia selesai di sini. Dan bahkan waktu sebelum kita mulai itu kan pergumulan yang panjang ya, 2 tahun. Aku selalu berdoa ke Tuhan, kalau memang ini jalannya, Tuhan buka pintu. Kalau memang ini bukan jalannya, Tuhan tutup pintu. Ya karena aku sebagai istri ngomong sama suami juga, kalau suaminya mau begitu ya aku tugasku mendukung. Tapi pas tiba di sana, aku ngeliat rumah sakitnya nggak ada apa-apa, oksigennya cuma pakai kayak pompa-pompa plastik gitu. Terus aku masih berdoa dengan segala macam harapan. Teman-temanku telepon, share kita bentar lagi kirim pesawat SOS ya, aku kirim helikopter ngambil terus ternyata aku baru sadar kalau karena saya pernah lihat airport Taliabu, tapi ternyata itu cuma signage. Ternyata mereka nggak punya airport. Jadi cuma signage tapi nggak ada airport. Terus helikopter nggak bisa masuk karena udah sore. Kejadian tuh kalau nggak salah jam 2 ya. Aku tiba rumah sakit mungkin jam 3 dengan persiapan masih cari-cari helikopter. Jadi aku masih punya harapan dalam 2 jam bahwa helikopter bisa datang. Kemudian kita bisa ke pesawat SOS. Jadi aku suruh pokoknya apapun tolong dipompa. Jangan campur adukan politik. Ini nyawa manusia. Aku tahu itu kan wilayahnya paslon yang lain. Dan paslon itu kan dia tadinya bupati di situ, tapi aku tidak menuduh siapapun, tidak negatif thinking. Aku cuma bilang tolong ini manusia, jangan kamu campur adukan sama politik, please help my husband. Kebetulan aku juga kenal sama dokternya, jadi aku merasa aman. Terus ada temanku yang mendampingiku, dia ngerti gitulah. Jadi dipompa, aku minta pompa. Dia masih ada detak jantung, aku masih pegang detak jantungnya. Badannya semua masih anget. Terus, tapi ya sejam 2 jam, badannya pelawanan mengeras, mendingin, dan membiru. You was there? I was there. Tidak ada luka bakar gitu? Ada luka bakar sedikit di sini, aja. Di dahi sedikit. Dibandingkan saya, luka bakar saya jauh lebih banyak. Lebih Cuman banyak. kakinya patah. Yeah. Di bagian sini kakinya patah. Yeah. Jadi mungkin karena kakinya patah, dia tidak bisa berenang dengan baik untuk keluar. Jadi posisi diagnosa terakhir itu kondisi almarhum itu sebenarnya karena apa? Dia lagi di meja, lagi cerita kan dia ngobrol sama waktu itu calon Bupati Sula bareng. Jadi aku kan tanya sama karena calon Bupati Sulanya selamat. Jadi aku tanya ke namanya Pak Hendrata. Aku nanya ke Pak Hendrata posisi Bapak bagaimana?
katanya lagi ngomong, cuman kan beliau kalau ngomong kakinya memang suka diangkat, jadi kakinya lagi diangkat Di ke atas, meja, ya. terus tiba-tiba ada ledakan dari bawah bikin mejanya Ke keangkat. atas dia berarti. Jadi kemudian ya saya mengerti lah si Pak Hendrata juga mungkin panik, jadi dia juga berusaha keluar, terus dia juga nggak tahu bapak waktu itu bagaimana. Tapi kalau diagnosa dokter terakhir ada diagnosa. Biasanya kan ada Dokternya gitu cuma ada penyebab. dokter umum, tidak ada diagnosa apa-apa. Tidak ada penyebab kematian segala Penyebab macam. kematiannya karena dia paru-parunya kemasukan air. Oh, tenggelam. Jadi waktu saya datang apa tuh yang ukur oksigennya sudah tinggal 30-an Saturasinya saturasinya. udah Mereka rendah coba naikin tapi kan pakai manual bukan pakai oksigen yang Iya, gitu. Katanya sempat bagus. Tapi ya karena maintainnya pakai itu dia turun lagi. Jadi detak jantung masih ada, masih bisa bernapas, hanya paru-parunya tidak bernapas dengan Iya, itself, bantuan mesti gitu. dibantu. Dipompa-pompa manual, tapi kan ritmenya semuanya kan nggak benar, nggak ada apa-apa, nggak ada oksigen, nggak ada semuanya. Sekian jam segitu sampai akhirnya jam 5 sore, mereka juga sudah capek, dokternya juga bilang nggak mungkin, saya juga lihat sudah biru dan sudah itu ya udah.